Disinilah nanti ini adalah ruang sidang utama yang akan digunakan untuk proses sidang Verdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, kemudian ada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga para tersangka penghalangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari sini saudara, dari luar tadi, Verdi Sambo dan kawan-kawan ini akan dibawa menuju ke ruang transit. Ruang transitnya itu adalah ruang tahanan saudara. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Di sini adalah ruang tahanan yang kemudian akan menjadi tempat transit. Dan saudara, saya sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat di mana sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat digelar. Bagaimana kemudian Pengadilan Jakarta Selatan mempersiapkan sidang ini? Adakah yang spesial? Saya akan bertemu dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto. Ikuti saya saudara. Pak Jumianto, ya. Selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, sehat? Mbak, sehat. Ada yang khusus persiapannya untuk sidang ini? Karena menyangkut perkara yang menjadi atensi publik yang sangat tinggi, kami harus kerjasama, harus koordinasi dengan teman-teman media pers yang akan menjadi jembatan antara antusiasme untuk memperoleh informasi dari dinamika persidangan ini. Artinya selama persidangan semuanya akan dibuka ke publik. Kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman media yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Tentu nanti ada hal-hal yang barangkali menjadi kewenangan majelis hakim, konten-konten yang kira-kira tidak boleh publikasi ya nanti akan kita. Apa misalnya? Nah, tentu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kesusilaan. Kemarin sudah sepakati konten-konten yang seperti itu teman-teman media akan dewasa. Saya boleh lihat nggak Pak persiapan ininya? Silakan. Jadi ini adalah ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang utama biasanya dipakai untuk persidangan-persidangan yang katakanlah yang hadir banyak, menarik perhatian masyarakat, maka disidangkan di sini. Yang jadi, boleh hadir di sini siapa saja? Semuanya boleh, tapi tentu sesuai dengan kapasitas tempat duduk yang ada di ruang sidang utama ini. Ini kan maksimal 50 ini. Toleransinya ya bolehlah yang berdiri kira-kira 10 lah. Ini kursi terdakwa. Yang di belakang? Nah ini nanti disiapkan kalau misalkan ada tim penasihat hukum yang kurang porsinya atau dari akan disiapkan. Di situ adalah hakim, ada panitera pengganti juga kan. Anda yakin bahwa hakim-hakim ini adalah hakim yang tidak akan bisa diintervensi? Semua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mereka yang pernah menjadi ketua Pengadilan Negeri dan pimpinan Mahkamah Agung ketika menempatkan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu sudah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Intinya qualified dan profesional. Ada treatment khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap hakim jelang persidangan ini? Sebenarnya kan perkara ini kan perkara yang sudah katakanlah menjadi makanan sehari-hari para hakim. Ini tidak pidana umum, perkara pembunuhan. Jadi tidak perlu ada hal yang sifatnya khusus gitu. Bagaimana nanti memeriksa dan mengadili perkara ini. Baik Pak Jumianto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi semua mata akan tertuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam entah selama proses persidangan yang kita belum tahu ini akan berapa lama berlangsung. Tentu vonis yang seadil-adilnya itu yang diharapkan oleh publik. Terima kasih Pak Jumianto, sehat selalu. Dan saudara, dari sini saya akan menuju ke Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Saya akan menggali lebih banyak soal kemungkinan Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Benarkah itu? Ikuti saya saudara. Untuk umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti
dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Jelang sidang Verdi Sambo, Prof, yang mengubah keterangannya soal menembak. Di mana sih ada tersangka ngaku? Setiap perkara pembunuhan hanya satu hal yang bisa meloloskan, faktor psikologis kejiwaan. Menurut Anda itu akan digunakan oleh pengacara Sambo? Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza, selalu lebih puas. Dan saudara, untuk bisa mengetahui lebih dalam soal peluang Sambo lolos dari hukuman mati dan juga bagaimana posisi Richard Eliezer dalam perkara ini, kita diskusikan hal ini. Sudah ada di hadapan saya Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Prof. Romli, apa kabar? Sehat? Baik, terima kasih. Prof. Romli, terima kasih atas waktunya. Saya membaca banyak statement Anda di berbagai media perkara dengan kasus ini. Tapi saya ingin tahu dulu perspektif Anda dalam perkara Sambo ini seperti apa, Prof? Kalau saya melihat kasus itu ya, sejak awal, saya apresiasi kepolisian, apalagi dalam sejarah kita ya, sejarah penegakan hukum, terutama pidana, baru kali ini seorang presiden ikut campur. Ikut campur itu sudah maksud mendorong Kapolri tuntaskan. Jawa saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Jadi Anda menilai memang sedari awal polisi sendiri lambat menangani kasus ini? Oh iya, karena yang terlibat adalah Kepala Divisi Propam. Betul, polisinya polisi. Dan itu jabatan yang paling prestisius dan juga berwibawa, berpengaruh. Beliau yang dikenai masalah, tapi kemudian dia tidak berterus terang. Ini masalah. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kedua yang kita lihat, TKP-nya udah hapus, ya. Nah, sedangkan kasus-kasus model begini itu TKP penting, bukti-bukti petunjuk untuk
mengarah siapa, bagaimana terjadinya kan. Lalu skenarionya yang dilaporkan tuh ternyata tidak betul. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Jadi sekian lama tuh kita juga sama-sama mendengarkan seperti benar, tapi ternyata nggak benar gitu. Ini melambat-lambat. Prof menilai kasus ini rumit? Kasus ini nggak rumit, sederhana. Masalah rumah tangga, hubungan yang tidak baik, ada orang ketiga, ya selesai di situ harusnya. Ini akhirnya kok sampai publik tahu, kemudian yang terlibat banyak. Semua coba bayangkan berapa polisi yang di sidang etik coba. Iya, ada puluhan. Nah itu baru sejarah yang baru, bahwa kasus yang sederhana, nggak rumit juga, ya direkayasa sedemikian rupa sehingga jadi rumit. Prof, yang menarik dalam kasus ini karena sidang sudah berjalan, jelang sidang Verdi Sambo, Prof, ia mengubah keterangannya soal menembak, ia tidak memberi perintah tembak, ia hanya memberi perintah hajar. Tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Ada apa sih Prof kalau menurut Anda? Ya, kalau saya di mana sih ada tersangka ngaku? Itu kuncinya. Ya nggak ada. Korupsi aja kalau di birokrasi kan itu pasti atas aja nyalain bawahan, itu hukum alam. Lagi pula dari segi hukum ya, saya melihat nggak ada pengaruhnya terhadap proses ini. Oke, tidak ada pengaruh bagi proses ini, tapi ada pengaruhnya bagi Sambo. Ya, kalau buat dia itu satu siasat supaya dia juga dikatakan tidak dengan sengaja menembak, orang lain yang nembak. Kita juga masyarakat udah paham lah, mana ada bawahan nembak tanpa diperintah atasan. Jadi ini adalah siasat Sambo, sekali lagi ini siasat untuk bisa lolos dari hukuman mati itu. Iya, nggak ada pengaruhnya. Kalau ada faktor-faktor psikologis ya, yang mempengaruhi dia menembak, itu mungkin jadi pertimbangan hakim, mengurangi, meringankan juga. Tapi sepanjang pengetahuan saya, pembelajaran saya dulu juga di luar, setiap perkara pembunuhan hanya satu hal yang bisa meloloskan, faktor psikologis kejiwaan. Benar. Menurut Anda itu akan digunakan oleh pengacara Sambo? Pasti ini aja mengubah, suruh menembak dalam hajar kelihatan ya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oke, kalau begitu pengaruhnya bagi Richard Eliezer yang mengungkap ini? Ya, kalau bagi yang bersangkutan, Richard itu kan JC katanya, ya kan? Dia akan membuka semua. Richard sebagai JC dia menimbulkan risiko hukum. Hukum apa? Tingkat kepercayaan masyarakat, ya, terutama juga hakim akan membuat dari ragu-ragu hakim. Ya, tapi ya saya kira dia harus konsisten, Eliezer harus konsisten. Harus konsisten karena dia di BAP kan. Kalau dia menyimpang dari BAP dipersoalkan lagi malah. Jadi nggak usah ragu, bicara sesuai dengan BAP aja. Yang pertama, Richard menyatakan bahwa dia disuruh menembak, kemudian setelah nembak tersungkur. Ini fakta yang saya rekonstruksi kan. Ricky Rizal melihat itu. Ricky Rizal melihat. Pada waktu Eliezer. Kemudian si Sambo menurut si Eliezer maju. Pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan beberapa orang di luar. Betul. Ada apa? Dia pakai hati. Dia bergerak balik melihat, karena kan orangnya dia. Setelah itu dia nggak melihat tikungan, nggak lihat muka, nggak tahu dimasuk di mana. Balik lagi. Posisi Sambo sudah menembak ini. Ketika Sambo membantah apa yang disampaikan Eliezer,
Tersangka lain juga, kalau kita dengar keterangan Ricky Rizal misalnya, ia menyebut tidak juga melihat Sambo menembak Yosua. Dia hanya melihat Ferdi Sambo menembak dinding. Ini akan melemahkan Eliezer. Ya, bisa melemahkan kalau dia bisa membuktikan benar. Tapi saya meragukan juga sih, karena jarak tembaknya itu berapa meter sih. Kalau Ricky Rizal dengan alasan itu kan harus diuji, benar nggak dia terima telepon. Anda meragukan keterangan Ricky Rizal. Menurut Anda, kalau begitu posisinya, apa yang harus dilakukan oleh pengacara Eliezer untuk bisa membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan Eliezer? Gampang, Eliezer bicara sesuai dengan BAP-nya, selesai. Tetap konsisten dengan itu? Iyalah. Ya karena apapun juga orangnya mati. Ya, kata-kata hajar dengan bunuh, kalau hajarnya paling tidak nggak mati kan? Oh, luka ringan, tapi kalau namanya tembak, ya mati. Sekarang mau tanya, kalau saya diberi pistol suruh ngapain? Suruh nembakan. Meskipun keluar kata hajar. Iya, kalau saya, ini logika umumnya. Kalau dia si Sambo memang tidak mau mati, bukan itu dong, pisau lah kasih. Ini kan untuk bikin orang mati, paling nggak cacat. Oke, jadi mudah membuktikan bahwa Sambo memang memberi perintah untuk membunuh Yosua. Saya yakin itu, nggak ada nggak yakin. Karena apa? Dari kronologi awal sampai terakhir, ikuti. Memang ada perencanaan, walaupun tenggat waktunya sedikit lah. Oke, saya ingin ke sana nih, soal perencanaan, Prof. Pengacara Ferdi Sambo itu kan menyebut bahwa tidak ada proses perencanaan gitu. Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Sebenarnya kalau kita bicara perencanaan, bisa dibuktikan seperti apa sih perencanaan itu tuh sebenarnya? Jadi, seperti apa sih, Prof? Perencanaan itu harus ada tenggat waktu berpikir. Oke. Yang membunuh itu ada tenggat waktu berpikir, misalnya dia asah pisau dulu, ya kan? Lalu dia persiapkan dulu kapan dia keluar. Itu perencanaan udah masuk. Oke. Tidak peduli misalnya jarak waktunya. Entah itu misalnya hanya dalam waktu 3 jam sebelum pembunuhan terjadi. Ya, pokoknya ada pertemuan yang diatur bahwa kita membunuh si A. Tolong kamu bantu saya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi unsur adanya perencanaan dalam kasus ini bisa dibuktikan sebenarnya. Bisa. Sangat bisa dibuktikan ya, Prof. Kalau begitu ada proses perencanaan, kemudian ada proses eksekusinya. Artinya hukuman mati pasti bisa divonis. Pasti bisa. Anda yakin Ferdi Sambo akan divonis hukuman mati? Pasti. Kalau begitu terbukti perencanaan, udah nggak bisa lagi ditolak. Kita bayangkan aja. Ini ya, saya sebagai orang ya, manusia tuh, orang yang udah lama bergaul dengan kita, sangat dipercaya, melakukan perbuatan tercela. Pertanyaan saya ya, apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh? Ayo, di depan mata lagi, ya kan? Dia udah minta ampun, nggak dipeduli, ayo. Pelecehan seksual itu kan juga terus disebut. Nggak akan berarti apa-apa kok. Aneh enggak gitu. Seorang korban pelecehan jadi tersangka. Kalau dia dijadikan pelecehan, siapa tersangkanya? Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti.
bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza selalu lebih puas. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Saudara, serangan udara Rusia menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada Senin waktu setempat. 3 orang dilaporkan tewas akibat serangan itu. Petugas penyelamat berjibaku mengevakuasi para korban di sebuah bangunan tempat tinggal yang terbakar dan hancur akibat terkena serangan drone Rusia. Otoritas menyebut 3 orang tewas dalam serangan itu. Serangan udara Rusia membakar sejumlah gedung di Kiev dan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh di depan mata lagi? Dia udah minta ampun, nggak dipeduli Don. Saya juga heran kok setega itu gitu. Apakah karena masalah pelecehan sehingga memotivasi membunuh? Kecuali ada masalah kejiwaan pada diri Sambo. Karena nggak mungkin lah kalau kita dalam situasi normal pasti nggak mungkin membunuh. Tapi dalam situasi yang seperti itu ya mungkin saja kalau si Kuat itu memberikan kesaksian, Kuat Ma'ruf. Kan ada tuh di berita. Iya. Dia yang bilang duri dalam rumah tangga, dia yang mau bilang supaya lapor. Iya. Sebetulnya kalau si Kuat Ma'ruf nggak ngomong gitu nggak akan terjadi. Iya. Seperti itu gitu. Prof, kalau kita lihat lagi yang lain, kalau kita baca dalam dakwaan pelecehan seksual itu kan juga terus disebut oleh Ferdi Sambo, bahkan juga dalam dakwaan Hendra Kurniawan itu juga menyebut bahwa memang Sambo menyebutkan ada pelecehan seksual. Begini ya. Atas keterangan Ferdi Sambo. Kalau cerita soal pelecehan, perzinahan, kalau dalam hukum Islam itu minimal 4 saksi. Tapi kalau dalam hukum kita 2 minimal. Oke, ada saksi. Satu saksi bukan saksi, testimoni dua itu nggak boleh. Minimal 2. Lalu pertanyaan kita, saat kejadian berapa saksi yang ada di situ? Iya. Orang situ keluar kan? Betul. Yang ada Ricky Rizal dan Eliezer keluar. Di rumah ada Susi. Ada 4 orang di rumah. Tapi kan tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan. Ketika 15 menit di kamar, yang ada berdua kan? Setelah itu keluar, kemudian si ibu bilang ada pelecehan kan? Keterangan yang nggak akan berarti apa-apa kok.
Tidak akan bisa dibuktikan? Nggak akan. Artinya pelecehan seksual akan dihapuskan? Pasti ditinggalkan, nggak akan dipertimbangkan. Apalagi dengan cerita berikut, sebetulnya jadi tersangka malah dalam kasus pembunuhan. Iya, dia masuk dalam pembunuhan berencana malah. Enggak gitu. Seorang korban pelecehan jadi tersangka. Kan nggak mungkin. Dengan tuduhan dia juga tersangka berarti hilang masalah pelecehannya. Kalau dia dijadikan pelecehan, siapa tersangkanya? Yosua. Iya. Yosua yang meninggal. Oke. Tapi kalau kemudian meninggal, dituduh pasal 77 KUHP itu hilang. Nggak boleh dituntut. Tapi kemudian kalau pelecehan seksual itu disebutkan memicu kemarahan Ferdy Sambo sehingga terjadi proses pembunuhan itu. Ya, bagaimana? Ferdy Sambo menyesal karena dia tahu akhirnya apa yang terjadi itu tidak terjadi. Pasti begitu. Tahu bahwa tidak ada pelecehan seksual. Pasti. Dengan keterangan terakhir. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Dan hakim bisa menyingkirkan itu dari dalam pertimbangannya. Iya. Oke. Yang juga menjadi perbincangan di sini adalah soal kesematan justice kolaborator terhadap Barada Eliezer. Jadi gini ya, justice JC itu sebenarnya berasal dari Amerika tuh. Waktu FBI ingin memberantas mafia organisasi. Ya, mafia organisasi di Amerika tidak akan terbuka lebar, ya, Al Capone, karena kalau tidak ada orang dalam yang. Nah, tapi syarat kalau di situ, pertama dia ada peran serta, dan tapi peran serta yang tidak signifikan. Jadi saya baru nggak tahu sekarang di Indonesia ini JC ini dipergunakan seperti dengan syarat itu atau syarat sendiri. Pelaku utama, pelaku. Kalau kita bahasa dari kasus ini. Ada pelaku peserta. Yang pasti pelaku Sambo, pelaku pesertanya pasti ini yang Eliezer. Jadi dia pelaku peserta. Kalau pelaku peserta berarti dia sama memiliki main yang sama, ya, keinginan yang sama dan akibat yang sama dengan pelaku. Pertanyaan saya, apa kepentingan si Eliezer dalam kasus itu? Ya kan? Anda melihat tidak ada kepentingan? Ada. Karena kepatuhan terhadap atasan saja yang dia berani mendorong dia untuk. Yang satu lagi kan nggak mau. Iya, Ricky Rizal tidak mau, tidak berani. Ya, nggak tahu kenapa Eliezer mau, karena mungkin deket ya, udah. Dan dia memang yang paling baru juga di situ dengan pangkat paling rendah juga. Iya, jaksa harus bisa ngorek Eliezer. Keterangan penting apa yang kemudian harusnya bisa didapatkan? Bahwa dia mengingat orang mati itu disuruh. Bukan karena kalimat dihajar. Pokoknya dari segi hubungan birokrasi atasan bawahan, ya kan, non hukum atau non hukum tidak bisa mengelak lagi Sambo bahwa dia tidak menyuruh nembak, hanya hajar. Tapi kalau jaksa kemarin mengatakan dakwaannya 2, primer 340, rencana subsidiar pasal 338, berarti jaksa sudah memiliki bukti yang kuat untuk menempatkan 340 di sana, bukan 338 di primer 340 kan. 340 tidak terbukti, otomatis 338. Kalau 340 terbukti, 338-nya tidak perlu dibuktikan. Iya, ada 4 tersangka, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Lagi ada yang 340. Ada saksi kunci, ada saksi mahkota gitu kan. Iya. Eliezer 338. Iya. Yang dikenakan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Begini Prof, kasus ini tidak hanya soal pembuktiannya, tapi juga soal keberanian hakim memberikan vonis. Benar begitu Prof? Itu juga pertimbangan fakta di persidangan. Hakim kan nggak pernah meriksa awal. Faktanya juga hakim nggak tahu kecuali jaksa. Ya sih dia baca dakwaan jaksa. Jadi hakim itu akan memperhatikan perkembangan keterangan di dalam sidang dan profil orang. Ketika kalau pidana tuh hakim juga melihat bagaimana
gerak-gerik tersangka. Dia paling tidak punya ilmu pengetahuan psikologi juga hakim. Hakim paling enggak karena pengalaman bisa ngelihat nih orang bohong apa enggak gitu. Oke. Iya. Jadi yakin pasti hanya hakim yang berpengalaman yang bisa menyelesaikan perkara ini dengan objektif. Tentu kita akan lihat, Prof, bagaimana proses sidang ini akan berlanjut karena sekarang ini masih pembacaan dakwaan. Nanti juga berikutnya akan pembacaan dakwaan untuk Eliezer. Nah ini, Prof, dipisahkan antara Eliezer dengan terdakwa lain. Menurut Anda itu strategi yang menguntungkan Eliezer? Pasti menguntungkan, tapi juga bisa merugikan karena dia tidak bisa cross eksaminasi. Kalau dihadirkan Mas Sambo kan bagus bisa di cross eksaminasi. Pada waktu cross eksaminasi kelihatan mana yang bohong mana enggak. Kenapa dipisah? Satu kerugian sebetulnya. Ketika dipisah? Iya. Kerugian bagi Eliezer atau Verdi Sambo? Eliezer dong. Mas Sambo ya senang-senang aja. Karena suatu saat hakim harus menyimpulkan mana yang benar. Yang jelas ada orang mati kan? Jelas ada orang mati. Pasti ada pelakunya. Baik. Kita tentu akan sekali lagi melihat ya bagaimana strategi-strategi jaksa ke depannya. Dan strategi juga pengacara. Profesor Romli Atma Sasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, terima kasih atas informasinya di program Niluh. Sehat selalu, Prof. Sebelum adanya kasus ini dia menjadi kebanggaan bagi keluarganya karena dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Anda kan mengenal Eliezer lama ya? Apakah mungkin Eliezer bisa menyakiti orang sepanjang Anda ketahui? Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Putaran kedua DFB Pokal Oktober ini di Borussia Dortmund. Siap beradu strategi dan menebar ancaman kepada di Roten Hannover 96. And he does so with purest passion. Rabu 19 Oktober live pukul 10:45 malam. Annemeyer takes aim. Pasukan Bugerstatter FC Augsburg bertekad menjegal tim raksasa The Bavaria, Bayern Munchen. A game you want to watch. Kamis 20 Oktober live pukul 1:30 dini hari. International Match DFB Pokal di Kompas TV.
Saudara, persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat sudah dimulai. Yang juga terus menjadi sorotan adalah bagaimana Richard Eliezer nanti akan mampu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan nanti. Kita membahasnya bersama dengan salah seorang teman yang juga adalah pelatih panjat tebing Richard Eliezer, Oktris Johannes. Bung Oktris, selamat malam. Sejak kapan mengenal Eliezer? Awal perkenalan waktu itu dia merupakan salah satu anggota klub alam yang ingin mengikuti kejuaraan panjat dinding di Manado. Jadi dia berlatih selama kurang lebih 1 minggu dan mengikuti lomba dan langsung mendapat peringkat 3 waktu itu. Dia kembali bergabung dengan komunitas panjat tebing dan berlatih secara berkelanjutan. Anda mengenal seorang Eliezer, sosok yang seperti apa? Dia seorang fighter dalam artian seorang petarung. Kami melewati masa-masa latihan bersama, dia mudah bergaul, mudah belajar, mudah memahami sesuatu. Jadi bukan hanya panjat tebing aktivitas kami, jadi kami juga melakukan aktivitas pekerjaan seperti menjadi guide atau pemandu wisata. Kami juga pernah tergabung dalam tim untuk pekerjaan-pekerjaan ketinggian seperti pembersih kaca gedung bertingkat hingga pengecetan. Hingga tahun 2019 dia sudah tidak bisa bergabung lagi karena sudah lulus tes kepolisian. Eliezer ini tipikal anak yang seperti apa sih, Bung Oktris? Yang pasti dia mampu menempatkan diri dalam berbagai macam situasi. Dia juga orangnya sederhana, bahkan sebelum adanya kasus ini dia menjadi kebanggaan bagi keluarganya karena dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Anda kan mengenal Eliezer lama ya? Apakah mungkin Eliezer bisa menyakiti orang sepanjang Anda ketahui? Kalau sepanjang yang saya ketahui, Eliezer itu tidak pernah terlibat dengan, sebelum dia masuk kepolisian, terlibat dengan kasus-kasus kekerasan ataupun kasus-kasus lainnya, malahan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, Bung Oktris, jadi kan Richard ini memberikan keterangan yang kemudian membuka kasus ini. Terus kemudian belakangan pihak Verdi Sambo membantah sejumlah keterangan dari Eliezer. Dia tidak memerintahkan menembak, ia hanya memerintahkan hajar begitu. Sepanjang yang Anda ketahui, Eliezer berkata jujur. Masalah dia jujur atau tidak ya tetap dikembalikan ke pribadinya ya. Oh, selama ini dengan saya ya, jadi kami berkomunikasi dengan sangat bagus. Sangat jarang sekali terjadi miskomunikasi. Saya tidak tahu dia ini berbohong ataupun dia jujur. Ya tinggal melihat saja nanti ke depan di persidangan. Apa yang Anda harapkan atau mungkin ada teman-teman di sana mengharapkan bagaimana persidangan ini, termasuk juga bagaimana nanti vonis terhadap Eliezer? Kami berharap apapun keputusan di persidangan itu yang terbaik. Dan berharap Richard juga membuka sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya yang terjadi. Baik, karena Richard Eliezer juga adalah saksi mahkota, tentu ada harapan besar untuk pada Richard Eliezer dan tentu kita akan lihat bagaimana jalannya persidangan. Semuanya berharap agar keterangan Richard Eliezer nanti sebenar-benarnya bisa mengungkap fakta yang sebenar-benarnya sehingga prosesnya bisa berjalan dengan adil. Terima kasih Bung Oktris Johannes, teman yang juga adalah pelatih panjat tebing Richard Eliezer. Kami selaku keluarga dari Jambi, hukuman terhadap jaksa dan Pak Hakim, kami bawakan terus dalam doa agar Pak Jaksa dan Pak Hakim di Jakarta yang melakukan tugas di persidangan ini, agar Tuhan memberikan suatu roh hikmat bijaksana, baik itu kepada jaksa, secara khusus kepada hakim yang memutuskan nanti persidangan ini, agar Tuhan beri suatu roh hikmat bijaksana di dalam membuat suatu keputusan yang akan takut akan Tuhan. Itu penuntut umum tidak
tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Menyenangkan sekali bisa nonton Suci secara langsung. Saya tuh sebetulnya bisa dihitung dengan jari kesempatan untuk bisa nonton off-air stand-up comedy. Itu rasanya menyenangkan, menyegarkan, dan betul-betul menghibur. Jadi ini pengalaman yang rasa-rasanya sih akan sering saya lakukan ya. Saksikan Suci X, Tawa 1 Dekade pukul 9:30 malam setiap hari Jumat di siaran digital Kompas TV. Dijamin lebih tajam lucunya, lebih jernih pecahnya. Ini faktanya loh. 91 hari mengarungi samudera bersama para taruna pria dan taruna wanita, ABK dan perwira TNI AL. Melanglang buana dengan kapal layar latih KRI Bima Suci. Kru Kompas TV merekam dan mengisahkan secara langsung segala informasi dan pernak-pernik ekspedisi epik ini dalam 91 hari Bima Suci. Mulai Minggu 30 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dan tim sus telah memutuskan menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Berkas dakwaan lengkap. Namun tiba-tiba Verdi Sambo ubah sikap. 4 hari jelang sidang perdana, Sambo mengubah keterangannya. Namun kemudian ada lokasi yang ketiga, yaitu di rumah Duren 3. Ibu Putri melakukan isolasi di kamar. Kemudian FS secara terpisah, secara tiba-tiba menyuruh supir untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. Jadi pada saat itu niat FS dari rumah di Saguling adalah pergi badminton, namun ketika FS melihat lewat di depan rumah Duren 3 sampai lewat beberapa meter jaraknya,
ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Sebelumnya diketahui, peristiwa tembak-menembak itu hanya skenario yang dibuat Sambo. Kenyataannya, ada perintah penembakan oleh Sambo. Menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ricky Rizal. Ya, kalau ke Ricky Rizal, pembicaraannya kan awal sampai dari Magelang ke Saguling itu, kemudian dia dipanggil melalui HT naik ke lantai 3. Di situ dia ketemu dengan Sambo. Sambo kondisinya seperti marah, terguncang, kemudian bertanya kepada RR, saudara tahu nggak kejadian di Magelang? Nah, tidak tahu, Pak. Dilanjutkan sama Sambo bahwa ibu sudah dilecehkan oleh Joshua. Oleh karena itu, kamu berani nggak nembak? Oke, Ya. berani nggak nembak ya? Ya. Itu kalimatnya Sambo sesuai dengan versi klien Anda ya? Ya. Nah, pada saat dibilang itu, ya nggak berani saya, Pak. Ya dalam batinnya kan dia juga tidak tahu apa kejadian apa. Video animasi yang dirilis polisi juga memperlihatkan perintah Sambo menembak Joshua. Namun, kala rekonstruksi, Sambo menolak memerankan adegan dirinya menembak Joshua. Sebuah siasat untuk lolos dari pasal pembunuhan berencana? Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Itu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Usaha memang harus diperjuangkan. Kecermatan jaksa adalah kuncinya. Integritas hakim jadi taruhannya. Jangan sampai mengaburkan kebenaran agar keadilan ditegakkan sempurna. Selamat bersidang insan pengadilan. Kebenaran harus dijunjung tinggi. Keputusan terbaik dihasilkan. Karena hukum sejatinya harus memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua. Saya Niluh Puspa. Sampai jumpa. Putaran kedua DFB Pokal Oktober ini di Borussia, Borussia Dortmund. Siap beradu strategi dan menebar ancaman kepada Die Roten Hannover 96. And he does so with purest passion.